Lembaga farmasi atau disebut dengan LAVI TNI merupakan salah satu industri farmasi yang berada di bawah naungan Kemhan dan TNI. Ketika rakyat sakit, kita berharap rumah sakit. Tapi yang datang justru tentara. Negeri ini unik. Ketika urusan sipil tak berjalan, seragam loreng turun tangan. Tapi pertanyaannya, apakah ini bentuk kepedulian atau tanda bahwa sistem sipil kita sudah lumpuh? TNI kini memproduksi obat. Sebuah langkah besar, tapi juga alarm keras. Apakah ini solusi atau justru gejala? Mari kita bahas, bukan dengan prasangka, tapi dengan logika dan suara rakyat. Selamat datang di Wayang Channel, suara dari rakyat. Cerita dari Nurani. Di sini kita bicara bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Lembaga farmasi atau disebut dengan LAVI TNI merupakan salah satu industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah isu strategis yang belakangan menarik perhatian publik. TNI, Tentara Nasional Indonesia, kini bergerak memproduksi obat-obatan untuk masyarakat umum. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah TNI benar-benar pro-rakyat? Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan BPOM baru saja menandatangani nota kesepahaman. Intinya, laboratorium farmasi milik TNI akan digunakan untuk memproduksi obat secara massal, mulai Oktober 2025. Targetnya jelas, harga obat di Indonesia turun, distribusi merata hingga pelosok, dan rakyat miskin mendapat akses obat murah, bahkan gratis, melalui Koperasi Merah Putih. Kedengarannya memang sangat membantu rakyat. Namun, langkah ini langsung menimbulkan perdebatan sengit. Mari kita bahas alasan mengapa banyak pihak mendukung langkah ini. Pertama, harga obat di Indonesia memang dikenal tinggi. Banyak warga mengeluh biaya berobat mahal, sementara mafia obat dan obat ilegal masih marak. Dengan TNI turun tangan, diharapkan distribusi obat menjadi lebih efisien. TNI punya infrastruktur, punya jaringan hingga ke pelosok terpencil. Mereka juga punya kemampuan logistik yang kuat, yang bahkan perusahaan farmasi pun belum tentu punya. Kedua, ini dianggap sebagai wujud nyata operasi militer selain perang, atau OMSP. Artinya, TNI tidak hanya fokus pada pertahanan bersenjata, tetapi juga hadir membantu masyarakat secara sosial, kemanusiaan, dan pembangunan. Jika dijalankan sesuai regulasi, tidak ada pelanggaran hukum. Namun, di balik dukungan muncul keraguan. Beberapa pihak menilai kehadiran TNI di ranah produksi obat bisa mengganggu prinsip pasar bebas. Industri farmasi swasta dan BUMN terancam kalah saing. Mereka beroperasi dengan biaya riset tinggi, regulasi ketat, dan harus berkompetisi secara komersial. Ketika TNI masuk dengan fasilitas negara dan jalur distribusi khusus, maka persaingan bisa menjadi timpang. Selain itu, ada kekhawatiran soal transparansi. Bagaimana pengawasan mutu? Apakah standar produksi obat militer akan setara dengan farmasi sipil? Siapa yang menjamin tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan? Sebagian masyarakat masih trauma dengan istilah dui fungsi ABRI di masa lalu, di mana militer terlibat terlalu dalam di ranah sipil dan bisnis. Para pengamat menilai, langkah ini harus diatur sangat ketat agar tidak membuka celah monopoli dan praktik dagang gelap. Disinilah pentingnya diskusi rasional. TNI memang punya peran besar menjaga rakyat, tetapi industri farmasi juga punya peran vital menyediakan riset, inovasi, dan penyerapan tenaga kerja. Kalau keduanya dibiarkan bertabrakan tanpa aturan main yang jelas, maka rakyat bisa jadi korban. Entah dari kualitas obat, distribusi yang rancu, atau hilangnya keadilan pasar. Pemerintah harus memastikan pengawasan ketat, sertifikasi BPOM tetap wajib, dan jalur distribusi transparan. Rakyat butuh obat murah, tapi juga butuh jaminan mutu. Negara harus hadir di tengah-tengah. Kita tidak bisa menutup mata. Harga obat harus turun, mafia obat harus dibasmi. Tapi, apakah langkah ini satu-satunya jalan?
Apakah industri farmasi lokal tidak bisa dibina agar harga turun tanpa harus TNI turun tangan? Apakah TNI harus fokus pada pertahanan atau memang wajar diberi peran lebih luas selama tetap di jalur konstitusi? Inilah pertanyaan yang harus dijawab bersama. TNI Pro Rakyat adalah harapan semua pihak. Namun, keseimbangan kepentingan negara, rakyat, dan pelaku industri juga harus terjaga. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda semua. Apakah Anda mendukung langkah TNI memproduksi obat untuk rakyat? Apakah Anda lebih memilih farmasi swasta tetap jadi tulang punggung industri kesehatan? Ataukah justru keduanya harus berjalan bersama dengan pengawasan ketat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan bijak, tanpa provokasi, tanpa fitnah. Semoga diskusi ini membuka wawasan baru dan memberi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar diskusi publik tetap hidup, sehat, dan menyejukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa tercerahkan, atau justru merasa terusik, tulis pendapatmu di komentar. Kita belajar dari suara semua orang.